Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 SMA ITI Sanul Fikri? Semoga selalu sehat, semangat, dan manfaat. Dalam kesempatan hari ini, berjumpa kembali dengan Bu Inai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai proposal kegiatan. Dalam kompetensi proposal kegiatan ada dua, yakni kompetensi yang pertama adalah pengetahuan, menganalisis sistematika, dan kebahasan proposal. Kemudian yang kedua, kompetensi keterampilan, yakni mengonstruksi atau menyusun sebuah proposal dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuannya sama ya, menganalisis dan menulis proposal kegiatan. Nah, untuk penilaiannya, latihannya nanti berupa menganalisis proposal kegiatan, kuisnya berupa pilihan ganda, dan menulisnya adalah menyusun sebuah proposal kegiatan. Pengertian proposal dalam KBBI adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Misalnya, bisa kegiatan lomba, kegiatan seminar, kegiatan bedah buku, ataupun lainnya. Tujuan dari proposal kegiatan ini adalah memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan kegiatan dan untuk memperoleh izin persetujuan dan dukungan untuk pihak yang berkaitan. Kemudian untuk menyusun sebuah proposal, pastikan menggunakan bahasa yang baik dan benar karena bertujuan untuk memersuasi pihak penerima proposal. Gitu. Kemudian untuk informasi dalam sebuah proposal kegiatan, untuk mencari informasinya ini adalah gunakan 5W1H. Misalnya poin mengapa berarti informasi yang harus ada di proposal ini adalah mengapa kegiatan ini penting dilaksanakan. Maka nanti akan dicari di unsur-unsur bagian latar belakang. Kemudian kapan kegiatan akan dilaksanakan ini juga bisa mencari di unsur-unsurnya, yakni di poin pelaksanaan kegiatan. Ini contoh untuk mencari informasi, yang pasti gunakan saja dengan 5W1H. Kemudian unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah proposal adalah judul proposal. Judul proposal ini berisi mengenai nama kegiatan, kemudian pihak penyelenggaranya dan tahun kapan dilaksanakannya kegiatan itu. Tahun di sini adalah tahun dilaksanakan ya, bukan tahun pelajaran. Karena beberapa kalau kalian membuat sebuah proposal kegiatan, biasanya yang digunakan itu adalah tahun pelajaran atau masa jihad. Padahal yang dimaksud itu adalah tahun pelaksanaan. Kemudian latar belakang ini berisi alasan yang melatar belakangi rencana-rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Begitu. Kemudian apa sih pentingnya yang harus dilakukan? Itu juga tercantum di bagian latar belakang. Dasar kegiatan ini juga tercantum di latar belakang. Jadi kalau sudah ada latar belakang, tidak perlu ada dasar kegiatan, tidak perlu numpuk-numpuk. Kemudian nama kegiatan ini adalah nama kegiatan tersebut apa. Kemudian tema kegiatannya juga apa. Karena biasanya dalam sebuah kegiatan pasti ada sebuah tema yang diusung. Jadi nama dan tema adalah hal yang berbeda. Kemudian untuk tujuan, ini adalah tujuan diadakannya kegiatan itu seperti apa. Ini berkaitannya dengan pihak penyelenggara. Untuk manfaat kegiatan sendiri, ini adalah manfaat yang diperoleh dari peserta atau sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Peserta ataupun sasaran manfaat apa yang diperoleh ketika mengikuti kegiatan ini. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan ini, jika kegiatannya adalah misalnya perlombaan, maka bisa misalnya lomba basket misalnya, lomba pertunjukan seni misalnya. Kemudian peserta kegiatan ini yang menjadi sasaran. Siapa? Kalau misalnya kegiatan
Sekolah adalah pesertanya siswa. Kalau misalnya kegiatan masyarakat, maka pesertanya adalah masyarakat umum. Untuk pelaksanaan kegiatan, ini kaitannya dengan pelaksanaan hari, tanggal, dan waktu. Jadi harus rinci ya. Bukan hanya hari dan tanggal saja, tapi sertakan waktu-waktu kegiatan ini berlangsung. Untuk anggaran dana, ini nanti dijelaskan. Anggarannya itu adalah sumbernya dari mana, kemudian anggarannya untuk apa saja, sampai nanti saldo itu ada sisa atau tidak. Begitu, harus rinci juga. Kemudian untuk susunan panitia, ini dimulai dari penanggung jawab dari kegiatan ini siapa, sampai kemudian nanti mulai dari susunan kepanitiaan di bidang acara, bidang transportasi, humas, dan sebagainya itu tertera di susunan panitia ini. Kemudian untuk penutup, ini adalah berisi harapan, ucapan terima kasih, tempat dibuatnya proposal, dan ketua panitia. Itu ada di bagian penutup. Kemudian selanjutnya, ini contoh penulisan unsur-unsur proposal. Harus benar ya. Biasanya kadang saya sering menemukan di bagian judul terutama. Untuk penulisan judul tidak menggunakan huruf kapital semuanya, tetapi cukup di awal kata saja yang menggunakan huruf kapital. Kemudian jika di dalamnya digunakan konjungsi, misalnya biasanya yang digunakan adalah ada, untuk, pada, yang, itu harus kecil, karena konjungsi tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kemudian peletakannya, perhatikan ya, pemenggalannya jangan sampai mengubah makna atau menimbulkan makna baru. Karena ini jenis proposal kegiatan, maka yang paling atas itu adalah dari judul proposalnya. Judulnya apa? Proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal kesehatan misalnya. Karena ini kegiatan, maka ditulis proposal kegiatan. Kemudian di bawahnya dituliskan namanya. Nama kegiatan ini apa? Ini nama kegiatannya adalah peringatan Hari Kartini. Kemudian siapa penyelenggaranya? Di bawahnya, jangan dilanjut, tapi dipenggal. Penyelenggaranya adalah OSIS SMA Diponegoro Semarang. Begitu, karena OSIS dan SMA itu adalah sebuah singkatan, maka ditulis kapital semua, karena masing-masing satu hurufnya itu adalah mewakili kata itu sendiri. Kemudian tahun pelaksanaan, di sini akan dilaksanakan karena ini proposal sebuah rencana, maka rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2000-2005. Jadi bukan tahun pelajaran baru ya, tapi tahun pelaksanaan itu. Kemudian untuk penulisan, biasanya di proposal ditulis itu secara rinci, 1, 2, 3, begitu. Nah, perinciannya diperhatikan, kalian ingin menggunakan yang mana. Perhatikan ya, ini saya gunakan 2 contoh. Di bagian tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan. Penulisannya yang pertama, tujuan kegiatan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah, ini belum titik ya, masih titik 2, artinya ini bukan sebuah kalimat. Kalau kalimat diakhiri tanda titik 1, sehingga perincian pada poin 1, 2, 3 maka belum berupa kalimat, diawali masih huruf kecil, memotivasi pembentukan karakter dan sikap peduli lingkungan. Setelahnya tanda titik 2, karena setelahnya dirincikan ke yang kedua. Jadi sama, juga tidak diawali dengan awal kata, tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian ketika selesai juga sama, ditutup dengan tanda titik 2. Kapan menggunakan tanda titik? Ketika perincian itu sudah masuk ke yang terakhir. Nah, di sini perincian yang terakhir itu adalah ada pada yang keempat. Maka pada yang keempat itu klausannya ditutup, begitu. Nah, pada tujuan kegiatan ini adalah salah satu contoh kalimat yang panjang, sehingga perinciannya memang berupa bukan kalimat, begitu. Nah, untuk yang manfaat kegiatan ini bedanya. Kegiatan ini bermanfaat sebagai berikut titik. Ini adalah sebuah kalimat. Karena ini sudah diakhiri dengan tanda titik, berarti untuk perincian 1, 2, 3-nya itu adalah harus sebuah kalimat juga, sehingga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya misalnya, wujud kepedulian sekolah terhadap pendidikan kecakapan hidup. Kemudian yang 2 juga masih kalimat, yang ketiga juga kalimat. Silakan nanti ketika kalian menyusun, perhatikan betul ini, karena ini nanti akan menjadi penilaian ketika kalian menganalisis ataupun menyusun. Kalian gunakan yang mana? Bisa keduanya, yang penting perhatikan penulisannya yang tepat. Kemudian untuk tema,
biasanya kalian lebih suka menggunakan bahasa asing. Terkesannya ya apa ya? Mungkin lebih merasa gaul aja begitu ya. Sehingga ketika kalian menggunakan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa yang lainnya, kalian harus ditulis dengan italik begitu. Kalau menulisnya di buku, maka harus digarisbawahi. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah bahasa atau istilah asing. Kemudian yang terakhir, penulisan penutup. Pada penutup ada sapaan yang harus kalian sapa karena proposal itu dibuat untuk ditujukan kepada orang lain atau pihak terkait, instansi tertentu, sehingga pasti instansi tersebut adalah ada seseorang yang mewakili. Nah, kalian harus menggunakan sapaan, bisa bapak, bisa ibu, ataupun bisa saudara. Yang pasti jangan gunakan pronominanya, tidak boleh. Dan untuk penulisan bapak, ibu, saudara ini harus diawali huruf kapital. Begitu. Kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak atau Ibu. Titik. Atas perhatian Bapak Ibu. Nah, biasanya di sini ada celah atas perhatiannya. Nah, ini juga tidak boleh karena harus berbentuk kata sapaan. Sehingga kalau di awalnya Bapak Ibu, maka selanjutnya harus menggunakan Bapak atau Ibu. Kalau tadi menggunakan saudara, maka selanjutnya adalah menggunakan saudara. Kami menyampaikan terima kasih. Penulisan terima kasih harus terpisah. Begitu, tidak disambung. Kemudian diakhiri dengan kota pembuat atau kota tempat pelaksanaan proposal kegiatan. Di sini Semarang, kemudian diikuti dengan dibuatnya proposal itu. Semarang, setelah itu tanda koma, spasi 10 April 2020. Kemudian diakhiri dengan kepanitiaan. Yang di sini adalah hanya ketua dan sekretaris. Ingat, yang bagian kiri itu adalah yang jabatannya lebih tinggi, sehingga ketua panitia yang di lebih kiri, kemudian kanannya sekretaris. Kemudian kalau misalnya kok ada dari pembina, maka di bawahnya. Begitu. Jadi semakin ke kiri itu adalah untuk jabatan yang semakin tinggi. Begitu. Penulisannya tidak kapital ya, tetapi hanya di awal saja, awal kata. Kemudian kebahasaan proposal kegiatan itu adalah akan ditemukan banyak kata kerja tindakan atau verba material. Kata ini digunakan untuk menyatakan langkah-langkah atau tindakan-tindakan, sehingga biasanya diawali dengan prefiksme, membaca, mengamati, menyalin, merekam, menulis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata pemerincian. Kata ini digunakan untuk menjelaskan urutan dalam langkah-langkah atau prosedur kegiatan yang ditandai dengan penggunaan angka. Seperti tadi ya, ada angka 1, 2, 3. Atau kata pertama, kedua, selanjutnya. Kemudian ada kata denotatif, ini adalah kata yang memiliki makna lugas, karena dalam proposal tidak boleh menggunakan kata denotasi ataupun kata figuratif. Yang keempat, kata baku, ini juga harus digunakan dalam sebuah proposal kegiatan karena sifatnya memang adalah sebuah dokumen resmi. Kemudian yang kelima, kata keakanan. Kata ini bersifat keakanan karena memang esensi proposal yakni sebuah rencana, yaitu berupa usulan kegiatan. Penggunaannya misalnya akan, diharapkan, direncanakan, dicanangkan. Contoh katanya itu adalah yang kaitannya memang masih akan berlangsung. Begitu. Kemudian yang keenam itu adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep tertentu. Sehingga penandanya biasanya ditemukan ada, adalah, ialah, merupakan. Begitu penandanya itu. Tapi kalau misalnya di sebuah proposal tidak ditemukan kalimat definisi, artinya tidak ditemukan kata ini, begitu. Tetapi biasanya ada. Kemudian yang ketujuh adalah istilah populer. Istilah ini digunakan harus sesuai konteks dan diketahui oleh masyarakat umum. Penggunaan istilah yang kurang populer dihindari. Jadi misalnya akan ada seminar kaitannya dengan menulis, seminar kesehatan. Itu kan biasanya menggunakan istilah-istilah sesuai dengan bidang itu. Tetapi istilah ini harus memilih istilah yang populer, yang umum diketahui oleh orang lain. Begitu. Kemudian saya lanjut dengan analisis kebahasaan.
proposal kegiatan ini di buku paket halaman 157 dan 100 sampai 160 ya. Kata kerja yang saya temukan di proposal tersebut adalah memperingati, mengingatkan, memperjuangkan, memilih, mempromosikan, memperkenalkan. Kemudian kata denotatif, semuanya merupakan kata denotatif, tidak ditemukan figuratif ataupun kata konotasi. Kemudian kata pemerincian yang digunakan dalam proposal tersebut adalah pemerinciannya berupa angka 1, 2, 3. Kemudian untuk yang ketiga, kata keakanan yang digunakan adalah ada akan, diharapkan, dicanangkan. Ada di dalam kalimat yang sudah saya tuliskan di layar. Kemudian yang kelima ada kata baku. Kata baku yang saya temukan adalah ada kreativitas. Ini baku karena biasanya tidak bakunya adalah kreativitasnya pakai F. Nah, itu bentuk yang tidak salah. Produk ini juga baku. Bentuk tidak bakunya adalah misalnya tulis produk begitu. Atau pakai C. Efektif kadang ada yang menuliskan pakai P ataupun pakai F. Jadi efektif pakai V dan efektif menggunakan P. Yang tepat adalah menggunakan F. Kemudian pasca karantina, maaf ini kurang N ya. Pasca karantina kadang dituliskan masih ada spasi setelah pasca spasi karantina. Padahal harusnya adalah disambung pasca karantina. Yang terakhir finalis ini benar menggunakan F karena biasanya masih ditemukan menggunakan V. Kopula tidak ditemukan di proposal kegiatan ini. Istilah populer juga tidak digunakan dalam proposal kegiatan ini. Begitu. Untuk proposal kegiatan ini, untuk unsur-unsurnya yang dimulai dengan latar belakang, kemudian nama kegiatan itu harus ditulis menggunakan huruf kapital ya. A, B, C, D, E. Karena itu ada aturan. Kenapa harus menggunakan A, B, C, tidak menggunakan angka 1 atau A kecil, begitu misalnya. Untuk terkait ini nanti akan saya sampaikan pada berikutnya. Saya di sini menyampaikan kembali bahwasanya untuk unsur-unsur proposal ini harus ditulis bagian unsur-unsurnya menggunakan huruf kapital, begitu. Nah, untuk latihannya, silakan kalian cek di Edufikri, sudah Bu Ines sertakan contoh proposal kegiatan yang benar. Silakan kalian analisis, kemudian kalian seperti biasa kalian kumpulkan di Edufikri. Begitu. Nah, anak-anak, itu saja untuk pertemuan hari ini mengenai proposal kegiatan. Selamat belajar, selamat menyimak. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Salam bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.